Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pada siang hari ini kita akan mencoba membahas mengenai sadar resiko yang pernah dibahas pada tanggal 31 Maret 2026 yang disampaikan oleh Ibu Yuni dari Regional 2 dengan mengambil tema risk culture, pecahkan masalahnya, kelola risikonya. Bapak-bapak sekalian, dalam budaya sadar risiko, apa itu budaya sadar risiko atau risk aware culture? Adalah pola pikir dan perilaku kolektif di seluruh tingkat organisasi yang mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam setiap pengambilan keputusan dan aktivitas kerja. Berikut adalah organ pengelola risiko. Yang pertama ada Dewan Komisaris, kemudian ada direksi, ke bawahnya ada SPI, kemudian ada unit manajemen risiko atau kalau di kita itu manajemen risiko, bagian manajemen risiko, dan terakhir adalah kita di kebun sebagai unit pertama. Dalam Permen BUMN nomor 3 tahun 2023 disampaikan bahwa ada 3 lines model atau 3 model untuk sistem manajemen risiko. Yang pertama adalah lini pertama. Siapa lini pertama? Yaitu pemilik risiko yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis. Artinya kita di operasional. Yang kedua, lini kedua yaitu fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Independen merupakan unit yang mengukur, memantau, dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Dan terakhir adalah fungsi ketiga yaitu fungsi audit intern, merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan. Kemudian dalam risiko ada istilah atau peribahasa bahwa arah dan kekuatan angin mungkin tidak dapat dikendalikan. Namun dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat menyesuaikan layar untuk tetap mencapai tujuannya. Ini adaptasi dari Thomas Fuller. Artinya dalam hari ini angin itu adalah faktor risiko dari sisi eksternal. Kemudian layar itu adalah sebagai manajemen risiko, artinya instrumen yang bisa kendalikan dari strategi, mitigasi maupun sisi kontrol. Kemudian ada peta, itu adalah merupakan tujuan atau sasaran, yaitu titik akhir yang harus dicapai meski kondisi alam berubah-ubah. Jadi poinnya adalah manajemen risiko itu bukan tentang menghentikan angin, tetapi tentang ketangkasan dalam meresponnya. Selanjutnya kita akan memahami mengenai proses identifikasi risiko. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko dalam bentuk kategori dan jenis risiko. Kemudian yang kedua, peristiwa risiko yaitu kejadian atau situasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian target. Setelah peristiwa ada penyebab risiko, yaitu faktor atau kondisi yang dapat memicu terjadinya peristiwa risiko. Yang keempat, dampak atau konsekuensi atau efek yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa risiko. Kelima, pengendalian yang telah dilakukan, yaitu tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi. Dan terakhir, penilaian efektivitas pengendalian. Nah, berikut adalah salah satu contoh risiko yang kita hadapi sebagai perusahaan. Yang pertama misalnya risiko pasar, adanya penurunan permintaan ekspor ke negara tradisional akibat konflik geopolitik misalnya ke Rusia atau Eropa. Kemudian risiko agroklimat, adanya curah hujan yang ekstrim yang menurunkan kualitas pucuk teh. Dalam hal ini seperti dalam pelayaran, perusahaan tidak dapat mengendalikan arah dan kekuatan angin berupa kondisi eksternal tersebut yang contoh dua tadi. Namun dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat menyesuaikan strategi agar tujuan tercapai dan keuntungan juga tetap tercapai.
Oleh karena itu perusahaan menerapkannya dalam kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000. Selanjutnya, penyebab risiko. Apa itu penyebab risiko? Adalah penyebab yang diidentifikasi adalah akar penyebab atau root cause dari terjadinya risiko. Penyebab risiko dapat bersumber dari sisi manusia, proses, jaringan, sistem, atau sumber lain yang berpotensi memicu terjadinya risiko. Apabila terdapat lebih dari satu penyebab risiko dalam satu sumber risiko, maka harus dipastikan root cause-nya. Kemudian yang keempat, penyebab risiko merupakan kondisi yang terjadi saat dilakukan identifikasi risiko. Dampak risiko terdiri dari dua, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, bagi unit kerja profit generator dihitung sebesar potensi penurunan laba yang hilang. Sedangkan kuantitatif yang sulit ditentukan dampak kuantitatifnya. Dihitung skor risiko sebagai dampak. Skor risiko diperoleh dari penilaian skala dampak dikalikan dengan 1% dari batas. Ini hitungannya ketika kita mengisi risiko. Kemudian ada juga istilah existing control atau effectiveness control, yaitu langkah-langkah, prosedur dan atau mekanisme yang sudah diterapkan. Misalnya ada pedoman, ada instruksi kerja, kemudian satu lagi Pak Jajan. Iya. Nah, seperti itu. Itu adalah existing control. Kemudian penilaian effective control adalah mengukur sejauh mana kontrol existing tadi, aturan dan sebagainya efektif atau tidak untuk mengurangi terjadinya risiko. Nah, untuk analisa risikonya terdiri dari kategori kemungkinan, kemudian probabilitas, skala kemungkinan, subkategori dampak, skala dampak, level intoleran, dan exposure risiko. Berikut adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah low, ketika risiko itu dapat diterima dan dimonitor. Kemudian ada juga low to moderate, yaitu ketika mitigasi atau perlu dimitigasi atau dapat diterima dan tetap harus dimonitor. Moderate warna kuning itu harus dimitigasi. Kemudian moderate to high itu harus dimitigasi atau ditransfer. Istilah transfer sudah kita ketahui ya, kemudian salah satu contohnya adalah mengasuransikan aset kita. Kemudian ada juga level risiko high, itu harus dimitigasi atau kalau perlu dihindari. Kemudian ada risiko itu ada risiko negatif, ada juga risiko positif atau peluang. Kemudian analisis risiko atau analisis risiko residual, yaitu nilai risiko setelah melakukan perlakuan. Poinnya adalah 1. Risiko residual tidak boleh lebih besar daripada risiko inherent.